Halo, selamat malam Mbak Siti. Kok hanya satu ya? Yang lainnya mana? Pada kemana ya? Yang satunya. Oh gitu ya. Oh ya udah kita coba tunggu aja dulu orang itu ya. Oh, gimana ya? Mbak Siti, kita hari Minggu ada ini ya, ada tatap muka ya, hari Minggu ya, tanggal 9 kan, sesuai jadwal. Hmm, oke. Tapi kan tetap ya, ada apa kan, ada tatap muka ya. Selamat malam Mbak Sri Muji. Oh, ya udahlah, oke lah Mbak Siti. Nanti kita tunggu aja apa pengumuman dari akademiknya. Kan biasanya dikasih tahu kan kalau misalnya jadi ke ini kan, jadi eh, ke KDI kan.
Oke, jadi gimana nih? Udah bisa kita lanjutkan saja. Nanti biar teman-teman biar menyusul lah ya. Oke, kita lanjut saja ya. Uh, Oke, topik kita malam ini yaitu mengenai investasi ya. Sebetulnya ini adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya mengenai konsumsi, saving, dan juga ya, terakhir ini adalah mengenai investasi. Oke, nah mungkin Mbak Siti kemarin kan mengatakan mau belajar investasi ya kan. Nah ini Mbak kita ingin membahasnya sedikit mengenai apa namanya informasi ini ya kan. Jadi nanti di sini sih lebih pada teori ekonominya dulu ya, karena sekarang banyak orang yang melakukan investasi itu tapi dia tidak tahu sebetulnya investasi itu apa dan apa penggolongan daripada investasi itu. Oke, jadi selama ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa investasi itu adalah misalnya kegiatan hanya menanamkan modal di saham, di obligasi dan sebagainya kan begitu. Tetapi sebetulnya investasi yang dibahas dalam apa ini adalah investasi ekonomi ya. Artinya investasi ekonomi itu adalah berupa penanaman modal pada sejumlah aktiva sebetulnya. Aktiva itu artinya persediaan modal dan juga terhadap persediaan kapital. Oke, jadi itu sebetulnya dalam konsep tentang investasi itu. Oke, ya kita lanjut ya. Oke, ya. Jadi apa yang maksud dengan investasi itu? Oke ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa investasi itu adalah berupa bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan sebuah persediaan modal atau persediaan kapital atau capital stock. Apa maksudnya menambah di sini? Misalnya kalau kita misalnya membeli barang-barang produksi misalnya membeli mesin, membeli peralatan, membeli apa namanya mesin jahit, oke, itu adalah sudah disebut dengan investasi, oke ya. Atau mungkin kita sudah punya mesin jahit, tapi kita ingin menambah lagi, misalnya menjadi dua mesin ya, menjadi dua mesin mesin jahit. Nah, untuk itu kita perlukan pembelian kan, kita melakukan pembelian terhadap mesin jahit yang baru tersebut. Nah, kegiatan itu disebut dengan investasi juga di situ. Oke. Nah, tetapi seperti yang saya singgung tadi bahwa banyak orang mengatakan bahwa investasi itu sama misalnya kalau misalnya menanamkan apa namanya, misalnya kalau dia membeli surat-surat berharga, obligasi dan sebagainya. Tapi itu memang investasi ya, tapi itu lebih kepada investasi dalam bidang keuangan ya. Oke. Tapi yang kita bahas di sini adalah investasi dalam artian ekonomi ya. Oke. Ya, inilah dia definisi lengkapnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana dengan penggolongan daripada investasi itu? Oke. Nah, ada 5 secara garis besar ya penggolongan daripada investasi itu. Yang pertama adalah investasi tetap, di mana itu adalah investasi perusahaan yang terdiri dari pengeluaran perusahaan untuk mesin-mesin, perlengkapan, bangunan yang semuanya itu bersifat tahan lama. Oke ya. Jadi itu adalah investasi tetap.
Kemudian ada juga investasi untuk perumahan, khususnya rumah tinggal. Ya, kita sudah tahu misalnya investasi properti, tahu ya. Misalnya investasi ada namanya kalau di Indonesia disebut dengan rumah-rumah ibadat, rumah idaman misalnya ya. Itu adalah bentuk investasi juga, ya kan? Nah, kemudian eh oke. Nah, kemudian ada investasi yang berupa penambahan persediaan atau inventory. Oke, misalnya kita ingin membeli persediaan, misalnya stok apa, misalnya stok bahan mentah atau material goods atau inventory keperluan persediaan kita. Misalnya kita membeli misalnya benang kalau kita menjahit, dan benang, kain dan sebagainya. Oke ya, untuk mendukung kegiatan produksi kita. Kemudian ada juga jenis investasi yang berupa disebut dengan investasi bruto atau investasi kotor. Nah, dan ada investasi bruto atau investasi kotor. Nah, itu adalah jenis investasi di mana berupa tambahan barang atau barang modal sebetulnya selama periode tertentu, baik tambahan yang benar-benar baru ataupun tambahan barang-barang modal yang sifatnya untuk penggantian barang-barang modal yang sudah ada atau replacement. Oke. Nah, tentunya kalau ada investasi bruto, tentu ada juga disebut dengan investasi neto. Oke ya. Nah, investasi neto itu adalah semua tambahan barang-barang, barang-barang modal ya maksudnya, selama periode tertentu yang benar-benar baru. Nah, dalam investasi bersih ini tidak diperhitungkan tambahan barang-barang modal yang sifatnya untuk penggantian barang-barang modal yang sudah ada. Oke, tapi investasi neto ini bisa dicari dari investasi brutonya, dikurangi dengan penggantian atau replacement atau untuk penyusutan. Kalau dalam bahasa akuntansinya itu disebut dengan depresiasi. Oke ya, mungkin nanti di apa namanya di kelas berapa ya, di kelas 11 ya nanti mungkin akan dibahas ya mengenai apa itu penyusutan, apa yang disebut dengan depresiasi ya. Oke. Gimana? Menarik kah? Mana Mbak Siti tadi? Gimana Mbak Siti? Menarik kah? Oke. Oke ya. Nah, jadi Mbak Sri Muji juga merasa tertarik ya. Oke, oke deh. Nanti saya akan mencoba memperkenalkan ya sekilas mengenai aktivitas orang-orang yang investasi itu ya. Tenang aja, saya akan kalau ada sempat waktu nanti ya, saya akan sempatkan sedikit memperkenalkan. Oke. Oke. Oke ya. Selanjutnya dalam konsep investasi ini ada muncul dua konsep. Oke, ada dua konsep yang perlu dipahami oleh seseorang yang ingin melakukan investasi. Oke, kalau orang yang melakukan investasi itu disebut apa? Tahu kan? Itu disebut dengan investor ya. Udah dengar ya? Yang disebut dengan investor. Iya, benar ya, investor namanya. Nah, seorang investor itu kalau dia ingin menanamkan sebuah modalnya ke baik dalam bentuk apapun itu, baik itu barang modal maupun misalnya rumah tinggal, inventory dan sebagainya atau stock capital, itu semua dia harus mempertimbangkan pada dua hal sebelum dia memutuskan yang mana yang akan dipilihnya. Oke ya, dan bagaimana menghitung nilai waktu daripada uang itu. Oke, nah konsep itu ada dua ya. Yang pertama disebut dengan konsep nilai sekarang atau present value. Oke, yang kedua ada konsep nilai mendatang atau future value. Oke, nah konsep
present value itu adalah merupakan konsep yang sering digunakan untuk menilai arus kas masuk yang akan diterima di masa yang akan datang. Oke, jika dinilai dari sekarang. Oke, atau berapa nilai yang didapatkan di waktu yang akan datang. Oke, ini adalah konsep daripada nilai sekarang atau present value. Nah, ini dia rumusnya. Oke, nah rumusnya itu adalah PV sama dengan FV dikalikan dengan 1 ditambah dengan R pangkat minus N, atau PV sama dengan future value dibagi dengan 1 dikurang R pangkat N. Oke. Ya. Jadi saya lupa ya, siapa yang bertanya kemarin sama saya. Kalau nggak salah ini Mbak Sugi ya yang menanyakan ini. Ada Mbak Sugi? Ada Mbak Sugi nggak di sini? Udah hadir Mbak Sugi? Oke. Oh, Mbak Susi ya yang bertanya sama saya ya mengenai ini. Oh iya, Mbak Susi. Iya. Jadi kan kemarin Mbak Susi ya bertanya sama saya mengenai kedua rumus ini ya. Nah, kemarin Mbak bingung ya, kenapa ada dua rumus ini ya kan? Oke. Jadi eh, kalau kita menggunakan PV ini adalah penghitungan eh, misalnya penghitungannya itu secara sederhana. Misalnya menghitung nilai uang sekarang di mana sudah diketahui berapa nilai yang akan datang atau future value-nya. Misalnya ini ya. Nah, tinggal dikurangi saja berapa tahun masa eh, investasi yang ingin kita lakukan itu. Apakah dia 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun dan sebagainya. Oke, jadi kita pakai rumus yang ini. PV sama dengan FV dikalikan dengan 1 ditambah dengan R. Tetapi kalau kita menghitung berapa berapa per tahun, oke, kalau kita menghitung berapa per tahun, misalnya berapa yang kita dapatkan pada tahun pertama, berapa yang kita dapatkan pada tahun kedua, berapa yang kita dapatkan pada tahun ketiga, maka kita menggunakan yang namanya pengurang. Oke, nah pengurang itu atau dikenal dengan istilah discount factor. Oke, nah itu kita gunakan rumus yang ini menghitungnya. PV sama dengan FV dikalikan dengan 1 dikurang N pangkat N. Ya. Jadi kalau kita menggunakan menghitung berapa yang kita dapatkan pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, berarti kita menggunakan ini. Rumus yang seperti ini, yang ini. Tapi kalau menghitung berapa jumlah yang kita dapatkan pada masa yang akan datang dalam periode yang ditentukan, misalnya hanya dalam 2 tahun atau 3 tahun saja, maka menggunakan rumus yang sebelah kiri ini. Oke. Jadi paham Mbak Susi? Oke, udah paham ya? Jadi sudah belajar Mbak Susi mengenai ini sebelumnya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Nah, langsung saja contoh soal ya, biar lebih jelasnya, kan begitu. Nah, ini contoh soal ini adalah saya ambil dari buku ya, contoh soal ini ya. Nah, ini saya ambil dari buku. Nah, ini dia. Misalnya diketahui Ani akan diberi uang oleh orang tuanya sebesar 10 juta. Oke. Tetapi uang tersebut baru akan diterimakan 2 tahun mendatang.
Nah, jika bunga yang berlaku sebesar 10% per tahun, berapa uang Ani jika dinilai sekarang? Oke. Nah, gimana cara menjawabnya? Kita tinggal memasukkan rumus tadi. Apa rumus yang kita pakai di sini adalah rumus yang di sebelah kiri kan. Nah, ini dia. Jadi kita pakai 10 juta, PV sama dengan 10 juta dibagi dengan 1 ditambah 0, kan bunganya adalah 10%, itu 10 bagi 100% kan 0,10 ya. Cara menghitung itu. Tinggal berapa tahun masanya, selama 2 tahun, maka ini 2. Ya. Ini sebetulnya pangkat 2 ya. Nanti diganti, ini pangkat 2 ya. Oke, di buku. Ini sama dengan 10 juta dibagi dengan 1,21. Berapa hasilnya? Ini dia. 264.462,80. Oke. Paham ya? Mudah kan cara menghitungnya? Halo? Mudah kan cara menghitungnya? Halo? Nah, ini kita pakai yang ini ya, cara yang sederhana saja ya, cara yang sederhananya. Oke. Oke. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kalau yang memakai rumus yang diskon faktornya tadi ya. Oke. Satu 1,21 itu dari sini Mbak Umi, dari sini 1 ditambah 0,10, 1,0210. Sorry, 10% ya, 10%. Sorry ya. Sorry. Ini salah ini. Ini 1,1 ya, sorry. Ini 1,1 ya, ini bukan 1,21 ya. Ini salah ya, ini bukan 1,21 ya. Ini 1,1. Kita ganti ya. Ini 1,1 ya. Ini 9 juta 90 909. Oke. Pas ya? Kalian dapat berapa? Oh, sorry. Iya, benar-benar. Power ya. Itu apa? Pangkat. Sorry tadi, sorry. Benar-benar. Ini power ya. Pangkat. Benar, karena pangkat dia ya. Jadi itu adalah pangkat, Mbak ya. Siapa bertanya mengenai ini? Halo? Halo? Jadi ini pangkat ya. 1 ditambah ini pangkat 2 ya. Karena ini pangkat ya, power nih. Pangkat 2. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Oke, gimana sebuah
di akhir tahun pertama mendapatkan hasil 30 juta dan di akhir tahun kedua mendapatkan hasil 40 juta. Berapa nilai sekarang atau present value dari hasil proyek di atas? Jika bunga pasar R sebesar 10%. Oke. Oke. Nah, ini dia. Kalau yang ini yang itu kalau di buku itu salah ya, pengkalian di buku ya. Ini dia hasilnya. 33 juta ditambah 48 juta 400. Oke. Hasilnya sama dengan 81 juta 400. Jadi dia gabungan antara ini 33 juta ditambah dengan 48 juta 400 menjadi 81 juta 400. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ini soal di buku ini banyak yang salah ya penghitungannya, karena mereka mungkin hanya mengalihkan saja apanya. Itu diganti ya. Ya. Iya, seperti ini dia rumus rumus keduanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah kalian hitung nggak berapa? Berbeda yang coba kalian hitung dulu. Halo? Halo? Bisa kita lanjut? Pas ya? Oke. Ya, selanjutnya ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini ada unsur penurang ya, atau diskon faktor. Nah, konsep yang kedua itu adalah konsep nilai mendatang atau future value. Oke. Nah, di mana ini adalah konsep nilai mendatang atau atau digunakan untuk menilai dana yang dimiliki saat ini bila dihitung di masa yang akan datang. Nah, menghitung nilai yang akan datang dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini. Rumusnya adalah NV sama dengan PV dikalikan dengan 1 ditambah R pangkat N, di mana PV sama dengan nilai sekarang, FV adalah nilai yang akan datang, R adalah tingkat bunga, R ini adalah tingkat bunga yang berlaku, dan N adalah jangka waktu dalam tahun. Nah, oke ya, jadi ini juga contohnya. Misalnya Bagus saat ini mempunyai uang sebesar 10 juta. Jika bunga yang berlaku sebesar 10% per tahun, berapa uang Bagus 2 tahun mendatang? Oke. Maka itu sama dengan 10 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ya. Maka sama dengan 10 juta dikalikan 1,21. Maka seperti hasilnya seperti tadi, 10 juta dikalikan dengan ini, maka hasilnya bisa didapat dengan ini. Berapa kalian dapat? Bisa kalian dapat hasilnya seperti ini. Sama hasilnya. Oke.
Lanjut ya. Sekarang sekarang adalah membahas mengenai marginal efficiency of capital atau marginal efficiency of investment. Nah, di dalam investasi, sebagaimana kita ketahui, ada hubungan antara tingkat bunga dan tingkat yang bersifat negatif. Nah, hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah tingkat investasi. Nah, demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka akan semakin tinggi tingkat investasinya. Oke. Ini menggambarkan hubungan antara MEC dengan MEI. Oke. Jadi di sini dibuktikan bahwa hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi itu dia tuh tidak sama ya, dia itu bersifat negatif. Dimana contohnya, ini contoh ya, dimana seorang investor dalam investasi tentunya dia ingin bagaimana memperoleh hasil yang atau untung yang besar kan begitu, dan mengurangi yang namanya resiko. Nah, jika dikaitkan dengan tingkat bunga, misalnya tingkat bunga pasar itu kita ambil adalah bunga deposito, maka investor akan melihat berapa bunga deposito sebagai salah satu alternatif menanamkan uangnya dengan hasil tertentu dan resikonya adalah 0. Oke. Nah, jadi konsep penggunaan kurva ini adalah merupakan kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara investasi dengan tingkat bunga. Oke. Jadi RI ini adalah tingkat bunga ya, sementara I adalah tingkat investasi. Langsung pada contoh soal ya, contoh penghitungan MEC atau IRR. Sebuah investasi berupa pembelian mesin membutuhkan seharga 10 juta. Nah, umur mesin itu diperkirakan 3 tahun dan nilai sisa atau residu mesin di akhir tahun ke-3 senilai 30 juta. Oke. Maka pendapatan bersih mesin di akhir tahun pertama itu adalah sebesar 40 juta. Dan akhir tahun kedua adalah 40 juta dan di akhir tahun ketiga sebesar 25 juta. Oke. Nah, misalnya tahun pertama itu adalah 100 juta. Mengapa dia negatif di sini? Artinya adalah cash outflow. Artinya kan dibayarkan, kan disetorkan dulu uang 100 juta, diinvestasikan sebesar 100 juta dulu. Berarti kan kalau kita investasi apa dapat untung atau bagaimana? Tentu kan kita mengeluarkan duit kan, maka dia dituliskan minus ya. Tahun pertama diprediksi kita mendapatkan 40 juta. Di tahun kedua diprediksi mendapatkan 40 juta. Kita mendapatkan 25 juta. Nah, jika tingkat bunga yang disyaratkan pemodal sebesar 12%, apakah layak proyek usulan tersebut pembelian mesin di atas? Nah, kita menghitungnya berapa emisi atau IRR. IRR itu adalah internal rate of return ya, dimana konsep yang menyebabkan yang diartikan seberapa besar tingkat bunga yang menyebabkan nilai sekarang dari arus kas masuk bersih atau proyek apakah sama dengan nilai sekarang dari arus keluar sebuah investasi. Oke. Inilah namanya. Oke. Jadi di apa itu dia menyebutkan sama kita langkah-langkahnya itu menggunakan Excel ya. Oke. Ada yang sudah mencoba menggunakan Excel? Halo?
Halo, halo, halo. Oke, kita coba ya. Saya coba kasih tahu ya melalui Excel ya. Nah, melalui Excel ini adalah membantu kita untuk menghitungnya. Jadi kalau di Excel ini adalah yang sering dipakai kalau misalnya manajer ya, kalau di perusahaan itu mereka itu menghitung menggunakan Excel. Jadi mereka tidak mau repot-repot lagi. Kayak kita kan tadi kan menghitung pakai rumus-rumus IR sama dengan 40 juta dikalikan ini, dibagikan ini, dikalikan ini, ya kan? Jadi mereka tidak memakai yang seperti itu lagi, tapi mereka menggunakan Excel, oke ya. Sama kalau kita kalau manual kan dulu memakai namanya kalkulator, tapi kalau sekarang itu mereka memakai yang disebut dengan Excel. Oke, saya akan ajari ya gimana caranya ya. Oke, misalnya kan kita disuruh menghitung IR ya. Misalnya kita menghitung IR. Oke, misalnya sini dibuat dulu kolom eh, tahun, berapa tahun investasinya. Oke, kemudian eh, berapa arus kasnya, kemudian berapa bunga bank. Ya, tadi berapa tahun apanya di soal? Dia ada 3 tahun kan? Dari tahun ke 0, tahun ke 1, tahun ke 2, dan tahun ke 3. Maka kita masukkan angkanya ya. Tahun 0, tahun 2, tahun ke 3. Oke. 0 berapa? Tahun 0 sama dengan min 100. Oke. Oke, min 100 ya. Terus 40 juta ya. 40 juta, 40 juta. Kedua dapat 40 juta lagi. Baru tahun ketiga dapat ketiga 25 juta. 1, 2, 3. Oke. Berapa bunganya? 12% ya. Bunga 12% ya. Nih, bunga 12%. Nah, bisa kita hitung berapa IRR-nya, berapa persen bunganya. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi, jadi kalau misalnya menggunakan Excel itu kita tidak perlu repot-repot lagi menghitungnya. Jadi tidak perlu pakai rumus-rumus lagi, misalnya memasukkan IRR sama dengan FV sama dengan tambah 1 ditambah dengan 0,12, oke, atau di apa namanya dikalikan lagi ditambah lagi, tidak perlu lagi. Tetapi dengan menggunakan Excel lebih mudah, sangat mudah. Tinggal memasukkan rumus. Maka kita ketik sama dengan IRR, masukkan semua apanya, berapa arus kasnya dari sini. Oke. Maka koma berapa persen apanya? Berapa persen bunganya? 12%. 12 ya. Oke. Maka tinggal kita enter. Sorry, ada yang salah. Bentar ya.
Apa yang salah bentar ya. Sebentar. Apa ya? Dengan skor ini semua dapat 3%. Ini menggunakan Excel. Jadi tidak menggunakan kalkulasi kapal lagi, dan masukkan rumus ini nanti ini. Maka hasilnya. Oke. Oke. Jadi kita lihat saya ya. Sekarang ya, jadi ini. Misalnya oh, ya, 6%. Kita lihat. Oke. 20%. Jadi kita seperti ini. Nah, ini ada 5.
Ya, sementara 12%. Oke, ini jawabannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak, kita lanjut. Oke, putus ya. Oke. Nah, ya, mengakui pengeluaran investasi. Nah, ada beberapa yang mempengaruhi faktor pengeluaran daripada investasi. Yang pertama adalah tingkat suku bunga. Oke. Nah, jadi tingkat suku bunga atau RI tinggi dan tingkat investasi itu merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Oke. Kemudian yang kedua, kalau investasi kan, kalau misalnya pendapatan itu apa namanya berubah ya. Jadi pasti akan berpengaruh pada besarnya investasi yang akan dilakukan oleh seseorang. Kan begitu ya. Nah, dengan ya, capital, dimana semakin banyak resource, maka semakin tinggi pula marginal efisiensi investasinya. Kemudian populasi penduduk. Ya, penduduk, maka semakin banyak permintaan akan barang apa namanya kenaikan akan barang dan jasa. Nah, naiknya akan naiknya harga akan menaikkan annual rate of income meskipun suaranya nggak bagus ya. Halo? Oke, ini masih jelas? Udah jelas? Halo? Nah, udah jelas? Gimana, jelas? Gimana mas? Cantik? Halo mas, gimana? Masih nggak? Mas Randy masih dengar? Oke, yang nah, kita tahu bagaimana kalau teknologi bisa kan mengurangi biaya produksi atau mengakibatkan naiknya MDI. Nah, apa maksudnya ini?
Contohnya sekarang dalam penemuan misalnya robot misalnya penemuan teknologi robot maka kan mengubah misalnya di mereka jadi bukan di pabrik tapi kenapa karena semuanya bisa dilakukan oleh robot. Oke, jadi yang tenaga kerja ini merupakan tantangan kita sekarang adalah tenaga kerja yang yang banyak dibutuhkan kenapa karena digantikan oleh teknologi baru misalnya dalam penemuan teknologi robot. Oke, jadi nanti dipakai untuk mengolah untuk pengolahan produksi itu dilakukan oleh robot. Sehingga tidak lagi dibutuhkan banyak tenaga kerja ya, untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang pertama mana kedengarannya gimana? Tidak bisa kedengaran. Halo, gimana bisa kedengaran? Masih ya? Apa bisa lanjut? Halo, halo, gimana? Bisa kita lanjut? Nggak, kalau belum jelas. Kalian bisa baca gimana?